Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda dalam Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini, saya sudah berada di Rumah Sakit Paru Sidawangi, Cirebon. Ini luar biasa ya view-nya, mungkin pemirsa sudah melihat di belakang saya. Sudah ada laut, ini kota Cirebon terlihat dari sini pemirsa. Dan sudah bersama saya dokter cantik, dokter Ilon. Selamat pagi dok. Pagi. Pagi, semangat dok. Semangat. Sehat dok ya? Sehat. Oke. Pemirsa, Dr. Ilon akan menjelaskan kepada pemirsa semuanya terkait dengan vaksinasi mungkin yang sekarang ini marak dibicarakan oleh masyarakat ya dok ya. Nah itu, menurut dokter sendiri, pengertian dari vaksin yang akan diberikan itu seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang vaksin, secara umum dulu nih ya. Betul. Vaksin itu sebenarnya adalah pemberian antigen, ya pemberian antigen atau materi dari virus itu sendiri untuk diharapkan dapat merangsang seseorang membentuk antibodinya, gitu, membentuk imunnya, gitu ya. Nah pemberiannya itu bisa secara disuntikan, bisa secara diteteskan, gitu, macam-macam. Nah itu akan berbeda dengan imunisasi, gitu. Kalau imunisasi sifatnya adalah pemberian antibodinya langsung. Antibodi. Kalau yang tadi adalah antigennya, dan diharapkan orang bisa membentuk antibodinya. Gitu. Jadi memang kalau vaksinasi yang sekarang yang sedang marak dibicarakan adalah pembentukan antigen ya dok ya. Diberikannya antigennya untuk pembentukan antibodinya. Gitu. Nah sekarang nih dok ya, untuk vaksin yang memang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia saat ini itu adalah vaksin jenis vaksin apa sih dok itu dok? Untuk COVID ya, ini berarti kita COVID. Sekarang membicarakan tentang vaksin COVID. Sebenarnya kalau ini masih terus berkembang nih penelitiannya sampai sejauh ini, yang akan masuk ke Indonesia sebenarnya ada 7 macam jenis vaksin yang memang berbeda-beda isinya. Kalau kita lihat yang memang sekarang sudah mulai duluan, ini adalah yang Sinovac ya, Sinovac, terus kemudian ada yang dari nanti Bio Farma, juga ada yang dari Pfizer, AstraZeneca, terus kemudian Moderna, sama yang Novavax, sama satu lagi adalah yang dari Sinopharm. Itu beda-beda tuh isinya. Tapi pada dasarnya semuanya adalah baik itu antigennya, baik itu virusnya sendiri yang memang sudah tidak aktif, atau hanya sebagian dari materi virusnya yang diberikan kepada pasien untuk membentuk antibodinya. Oke, nah perbedaan dari 7 jenis vaksin tadi itu apa sih dok? Kalau yang membedakan itu ya dok ya? Kalau yang Sinovac sendiri bersama dengan Sinopharm itu adalah vaksinnya itu berupa antigen atau virusnya yang memang sudah tidak aktif. Tapi utuh tuh, virus utuh sudah tidak aktif diberikan kepada kita ya, kepada penyintas vaksinnya. Terus kemudian diharapkan dapat membentuk antibodinya. Gitu. Kalau yang lain ada yang mRNA-nya. Jadi hanya materi genetiknya saja yang diberikan, itu seperti Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Itu hanya materi genetiknya saja dan diharapkan dapat membentuk antibodinya. Tapi pada prinsipnya jenis vaksin yang tadi disebut itu adalah untuk memberikan antigen kepada yang nanti akan siap divaksin. Nah itu dok, ini kan juga kabarnya banyak beberapa kategori yang memang boleh divaksin dan tidak boleh divaksin. Nah itu bisa dijelaskan dok, siapa saja yang boleh divaksin dan yang tidak boleh divaksin dok? Itu kalau saya karena dari penyakit dalam, kami berada di bawah naungan PAPDI ya, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Nah, PAPDI sendiri sudah memberikan statement tentang kelayakan vaksin. Jadi ada beberapa kelompok yang memang layak divaksin, ada beberapa kelompok yang belum layak divaksin, ada beberapa kelompok yang memang tidak layak divaksin. Nah, berbedanya apa sih nih? Kalau layak divaksin itu artinya memang boleh diberikan gitu. Tergantung kapan vaksin itu diberikan. Karena kan kita juga dari pemerintah juga ada tahapan-tahapannya ya. Nah, kalau yang belum layak divaksin artinya adalah mungkin bukan dalam tahap pertama nih. Nanti tahap selanjutnya, tahap 2 atau tahap 3 untuk pemberian vaksinnya, tapi tetap akan menjadi sasaran pemberian vaksin. Namun kalau tidak layak divaksin itu memang disarankan tidak divaksin dulu sekarang. Sebenarnya kalau dari beberapa hal yang tidak layak divaksin itu hanya satu sih, kondisinya adalah kondisi infeksi akut. Jadi kalau infeksi akut itu seperti apa? Infeksi akut jadi kalau pasien atau seseorang datang ke tempat pemberi vaksin nih, kemudian diukur suhunya misalnya di atas 37,5 demam ya berarti pasiennya. Nah sebaiknya tidak divaksin dulu nih. Dicari tahu dulu kira-kira infeksi dari mana, penyebabnya apa. Demam itu sendiri ya. Betul. Mungkin untuk secara umum yang penting kondisinya dalam keadaan sehat dulu ya. Tadi mungkin cara buktinya dengan termometer tadi ya, dengan suhu badan kita ya dok ya. Kemudian nanti ada screener ya. Kita nanti ada beberapa, kita kan ada 4 meja tuh nanti pada saat vaksin nanti dilihat dari simulasinya. Nanti akan dilihat pada saat itu ini sudah layak vaksin atau belum gitu.
Kalau memang pasien-pasien yang belum layak vaksin, itu artinya adalah memang secara penelitian itu belum selesai nih, belum ada datanya yang cukup bagi kami untuk menentukan ini pasien aman nggak sih sebenarnya divaksin gitu. Ya, oke. Jadi sebaiknya ditunda dulu vaksinnya sampai nanti penelitiannya sudah lebih jelas gitu. Nah, ditundanya sampai kapan? Nanti bisa masuk dalam tahap yang ketiga atau tahap keempat. Karena kan secara umum aja nih, sebenarnya untuk vaksin COVID ini dibagi menjadi waktunya ya. Untuk waktunya itu 2 sebenarnya. Tahap 1 dan tahap 2 itu dilakukan dari Januari sampai April 2021 ini nih. Januari sampai April 2021 ya, diharapkan pertama ya, oke, betul. oke. Sedangkan untuk tahap ketiga dan tahap keempat diharapkannya itu mulai dari April 2021 sampai Maret 2022. Nah, diharapkan selama dalam waktu 1 tahun ini 4 tahap itu sudah bisa mengcover seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkannya seperti itu. Itu pun kalau masyarakat yang sudah siap divaksin dalam keadaan sehat ya dok ya, tadi Betul, disampaikan betul, dok ya. betul. Nah, selain dari kayak panas, demam, ada nggak sih dok kriteria misalkan seorang pasien ini penderita penyakit dalam yang memang mengkhawatirkan dan tidak divaksin, itu ada nggak ketentuannya dok? Untuk belum layak vaksin sebenarnya cukup banyak. Misalnya pasien-pasien dengan kondisi autoimun. Autoimun tuh misalnya pasien-pasien lupus atau pasien-pasien rheumatoid arthritis gitu ya, yang sifatnya masih dalam kondisi akut atau dalam kondisi flare, itu sebaiknya jangan divaksin dulu. Ditunda artinya ya, bukan berarti tidak boleh dulu ada ya, penundaan. sampai dengan penyakitnya sembuh atau gitu ya dok ya? Sampai terkontrol. Oke. Sampai terkontrol. Nah, kalau pasien dengan diabetes misalnya, kalau dia diabetes dikatakan bahwa kalau misalnya HbA1c-nya itu di bawah 7,5%, itu pasien-pasien layak divaksin, boleh. Layak divaksin, Nah, oke. tapi kalau lebih daripada itu sebaiknya memang ditunda dulu sampai terkontrol. Untuk pasien-pasien hipertensi misalnya, tekanan darahnya diharapkan di bawah 140/90 dengan atau tanpa obat, baru boleh divaksin. Baru boleh divaksin. Memang ada banyak sekali ketentuan-ketentuan yang memang harus dipahami dulu ya dok ya. Betul. Oke, dokter kita jeda dulu ya dok ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama Dokter Ilan. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dokter Stella Ilon, spesialis dalam nih, muda, cantik ya. Oke. Dok, tadi dokter sudah bicara terkait dengan pengertian vaksin secara umum ya dok ya, bagaimana juga kepada siapa-siapa saja yang harus diberikan. Nah pastinya dokter juga nanti akan bicara juga secara tuntas juga ya bagaimana inkubasi ya, masa inkubasi atau istilahnya masa apa nih dok? Efikasi kali ya, efikasi dari vaksinnya itu sendiri ya. Nah, pengertian efikasi sendiri itu seperti apa dok? Jadi kalau kita ngebahas sekarang, kita melihat dari vaksin yang sudah dimulai nih. Kita sekarang vaksin yang sudah mulai diberikan kepada orang-orang tenaga kesehatan ya, itu adalah Sinovac ya. Nah, Sinovac sendiri efikasinya itu sekarang dikatakan 65%. 65%? 65%. Nah, memang semua vaksin itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Pasti ada manfaatnya, juga ada resikonya. Jadi kita lihat dari efikasinya. Nah, efikasinya dikatakan 65% nih. WHO sendiri mengatakan kalau udah lebih dari 50%, maka vaksin itu sudah layak untuk diberikan. Gitu. Nah, 65% artinya apa sih? Artinya gini, kalau 100 orang nanti setelah di pemberian vaksin, setelah 100 orang ini divaksin, terus kemudian terpapar atau terpajan dengan virus COVID ya, virus COVID-19 ini, maka 65 orang akan tidak terinfeksi dan 35 orang masih bisa terinfeksi. Dan diharapkan infeksinya itu dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Gitu. Jadi bukan berarti setelah kita vaksin aman, tenang-tenang gitu aja. Ya. Oke, gitu. jadi kita tetap yang tadi ya, menjaga protokol kesehatan tetap. Betul. Jadi dari 100 misalkan tingkat kemungkinannya tuh 60% berhasil ya. 65% yang sisanya artinya itu mungkin bisa saja terinfeksi gitu ya dok. Tetap ya? masih bisa terinfeksi, tapi dalam kemungkinannya yang resikonya yang lebih ringan atau tidak ada gejala gitu. Nah, diharapkannya untuk risiko sendiri begitu. gimana dok? Kenapa? Untuk risiko sendiri dari vaksin Sinovac itu gimana? Kalau kita melihat kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI-nya nih. Nah, sebenarnya ada 2 macam. Kejadian ikutan pasca imunisasi sendiri itu artinya adalah hal-hal yang mungkin dapat terjadi dalam 28 hari setelah pemberian vaksin itu sendiri. Nah, itu ada 2 hal, ada adverse event, ada adverse reaction. Kalau adverse event itu kejadian apapun, misalnya pasien atau seseorang setelah divaksin jatuh nih, jatuh dalam 28 hari. Belum tentu berhubungan dengan vaksinnya kan ya. Nah, itu kita sebutnya dengan adverse event. Sedangkan kalau adverse reaction emang
beberapa hal yang memang tidak diharapkan terjadi memang berhubungan dengan pemberian vaksinnya. Misalnya setelah pemberian vaksin pasiennya shock atau pasiennya kejang atau pasiennya demam. Nah, itu memang semuanya masuk dalam adverse reaction. Nah, sekarang kita tentukan nih si KIPI ini, kejadian ikutan pasca imunisasi ini lebih banyak terjadi atau lebih sedikit sebenarnya terjadinya. Secara penelitian yang sudah ada sih sebenarnya sekarang kejadian KIPI beratnya itu cukup ringan ya, cukup sedikit, nggak cukup banyak gitu ya. Jadi sehingga cukup aman lah vaksin ini untuk diberikan. Itu masanya 28 hari? Kalau kita mengevaluasi 28 hari. Nah, dalam 28 setelah hari. 28 hari apabila sudah tidak terjadi apa-apa artinya aman dong dok ya? Mestinya seperti itu. Oke. Tapi bukan berarti kita aman juga terhadap virus COVID. Enggak, Makanya maksud harus saya tetap. aman dalam arti aman dari efek dari pemberian vaksinnya tadi mestinya ya. seperti Kalau itu. kalau pemberiannya tetap kita harus waspada juga Betul, dengan adanya betul. COVID-nya. Nah ini dok, untuk pasien yang sudah terpapar COVID gimana dok? Kalau para penyintas COVID, pasca penyintas COVID sebenarnya dalam 3 sampai 6 bulan pasca terinfeksi COVID itu sendiri dan sembuh dari COVID, pasien-pasien tersebut sudah memiliki antibodinya sebenarnya, sudah memiliki antibodinya. Oke. Nah, permasalahannya adalah seberapa lama antibodi ini bertahan dan bisa memberikan perlindungan terhadap para penyintas COVID. Nah, kita belum tahu itu tuh. Karena penelitiannya pun untuk vaksin pun sama. Misalnya ditanya, apakah setelah pemberian vaksin ini harus diulang lagi nih tahun depan? Kita masih belum bisa menjawab pertanyaan itu karena vaksin-vaksin yang sudah diberikan aja nih sekarang di dunia ini aja baru berjalan mungkin sekitar 6 bulanan ya. Jadi belum punya data. Di luar itu juga kita tidak melakukan pemeriksaan antibodi rutin setelah pemberian vaksin. Jadi kita nggak tahu. Pasien yang sudah diberikan vaksin Ya, itu sendiri ya dok. kita ya? nggak Oke. tahu nih setelah itu tuh antibodinya sudah cukup atau belum karena kita tidak melakukan pemeriksaan antibodi. Belum bisa di Indonesia dilakukan secara komersial soalnya, hanya dalam tahap penelitian. Oke. Gitu. Jadi tadi disampaikan bahwasanya penderita yang sudah terpapar COVID pun kita belum tahu nih apakah sejauh mana dia kebal terhadap COVID lagi gitu kan? Betul, Seperti itu, sampai dok, ya? kapan kebalnya kita belum tahu. Tapi pastinya untuk 3 sementara sampai tidak 6 diberikan bulan. dulu ya dok ya vaksin untuk yang setelah pasien terpapar itu COVID itu. Ya, bukan menjadi prioritas karena kan sekarang kan jumlah vaksinnya masih belum banyak ya. Dan juga masih dalam tahap penelitian, masih ongoing trial nih Oke, semuanya. oke. Nah ini dok, setelah pasien divaksin nih vaksinasi dengan tadi ya Sinovac tadi. Nah itu dia membentuk antigen itu berapa lama dok? Antibodinya ya. Antibodinya. Jadi kalau Sinovac sendiri pemberiannya gini, yang pertama disuntikan, dia suntikannya intramuskular ya sebenarnya di lengan tuh, Di lengan, sama seperti Pak Presiden kita kemarin disuntikan, mungkin semua sudah pada melihat ya. Jadi disuntikannya secara intramuskular dan disuntikannya 2 kali Oke. dengan jangka waktu 2 minggu, 14 hari sebenarnya. 14 hari, oke. Betul. Nah, tapi kekebalan atau antibodinya itu dikatakan dapat terbentuk setelah 2 minggu lagi setelah suntikan kedua. Jadi setelah 14 hari baru 2 minggu baru terbentuk 2 minggu Ya, setelah 14 hari itu ya 2 dok, minggu ya? setelah Oke. suntikan kedua, betul. Itu baru dikatakan mencapai kadar antibodi yang optimal untuk kekebalannya gitu. Oke. Nah itu ada masa kayak mengalami hal-hal gangguan dan demam, panas, efek dari imunisasi itu gimana dok? Kalau KIPI-nya sendiri memang beberapa dilaporkan mulai dari KIPI yang ringan sampai KIPI yang berat. Cuman KIPI yang berat itu seperti reaksi anafilaksis atau shock itu hanya sedikit sih, bahkan dikatakan kurang dari 5% gitu ya. Nah, tapi kalau untuk KIPI yang ringan misalnya kayak nyeri di tempat penyuntikan, Iya, terus iya, seperti ada kemerahan di tempat penyuntikan, demam ringan itu masih bisa dialami gitu, dan itu masih sampai dalam waktu yang dari 30 menit ya, 30 menit setelah penyuntikan sampai ya masih bisa terjadi dalam 28 hari karena kan KIPI harus dievaluasi dalam 28 hari itu. Oke. Jadi memang ada beberapa kasus itu pun hanya sedikit ya, hanya 5%. Untuk Jadi yang itu berat. mungkin ringan ya dok ya. Oke. Dok, kita jeda lagi dok. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dr. Stella Ilon, spesialis penyakit dalam. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon bersama dengan dokter cantik nih ya, Dr. Stella Ilon. Halo dok, dokter tadi sudah jelaskan juga dok ya efeknya, terus masa bereaksinya ya antibodi itu ya. Nah dok, ini kalau seandainya ini kan di Indonesia kan banyak juga kategori yang misalkan sudah lansia gitu, itu boleh diberikan nggak sih dok untuk yang lansia? Kalau untuk lansia sendiri di atas 60 tahun hanya baru 3 vaksin, yaitu dari Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca yang
melakukan penelitian pada usia lanjut, dan sejauh ini sih aman ya. Cuma memang 3 vaksin itu belum masuk ke Indonesia. Jadi memang usia lanjut menjadi prioritas selanjutnya. Setelah Selanjutnya gitu tahap ya. pertama kedua ini Padahal baru sebetulnya kan penularannya pun lebih cepat katanya ya, kalau yang untuk lansia itu COVID tuh lebih beresiko ya. lebih beresiko gitu. Tapi memang kenapa nih dok ditangguhkan gitu? Karena kembali kita melihat penentuan dari pemberian vaksin ini, kita tetap menentukan risk dan benefitnya. Jadi karena sekarang penelitiannya belum mencapai, belum final gitu ya. Jadi sebaiknya memang ditunda untuk yang Usia lansia ya. usia lanjut gitu. Tapi ya memang itu nih. Nah, dari harapan kami, harapan kita semua nih, kenapa sih kita membawa kasus atau membawa topik tentang vaksin COVID sekarang ini? Kita harapkan masyarakat itu lebih aware nih. Mungkin kita sekarang sudah dalam tahap new normal ya, ya Mbak ya. New normal tuh dalam artian kita sudah mulai bersahabat dengan COVID. Tapi bukan berarti kita terlena nih dengan COVID-nya, karena yang kita takutkan itu bukan lagi angka kematian yang tinggi, angka kesakitan yang tinggi, bukan hanya itu saja. Tapi yang kita takutkan adalah kalau kita terlalu bersahabat dengan COVID, nanti akan muncul strain-strain atau jenis-jenis virus COVID baru ya, maksudnya ya, yang sudah bermutasi, yang akan lebih sulit kita tangani, akan lebih sulit. Oleh karena itu kita harapkan vaksinasi ini bisa mengurangi atau melandaikan tingkat perkembangan pandeminya, ya kan? Kita harapkan begitu. Selain kita memang melakukan protokol kesehatan 5M gitu. Kalau kita lihat sekarang ini dengan melakukan protokol kesehatan saja, ternyata di Indonesia angka kematian, angka penularannya tetap masih tinggi-tinggi aja ya. Betul. Gitu. Jadi kita harapkan vaksinasi ini bisa menghentikan dan menekan gitu. Tersebut ya dok ya. Nah iya dok, itu tadi ya dokter sampaikan juga bahwasanya di Indonesia itu angka penularan baik penularan maupun kematian itu meningkat terus itu. Itu menurut dokter setelah diberikan vaksin apakah akan drastis penurunannya dok? Oke, kalau untuk vaksin COVID sendiri, kenapa pemerintah menggalangkan sih pemberian vaksin ini? Sebenarnya targetnya kita tuh secara umum 2. Mengurangi morbiditas dan mortalitas ya, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan yang kedua adalah kita harapkan bisa terbentuk herd immunity. Jadi kekebalan secara kelompok. Jadi kalau kita maunya kekebalan secara menyeluruh, di mana kalau kita semua terinfeksi ya udah kita harapkannya kita punya antibodinya, kita sudah punya senjatanya untuk melawan. Nah, kekebalannya itu bisa kita harapkan untuk menurunkan pandemi gitu. Kata peneliti-peneliti sih itu mengatakan bahwa kalau pandemi ini mau berkurang dan mau berakhir, herd immunity itu harus tercapai pada 60-70% populasi. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai kita mau bebas pandemi atau mau menurunkan kemungkinan pandemi ini, maka 60-70% masyarakat Indonesia kita harapkan punya kekebalan. Dari jumlah masyarakat Indonesia? Ya, secara keseluruhan. Betul, kita pinginnya seperti itu. Oleh karena itu yang kita harapkan, ayo orang-orang yang memang bisa dan memang sudah layak untuk divaksin, sebaiknya divaksin. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi kita dan juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi gitu. Oke dok, mungkin terakhir dokter bisa sampaikan juga kepada pemirsa ya, kepada masyarakat harapannya seperti apa, dan lagi pesannya dok ya, lebih kepada pesan masyarakat, karena selama ini kan masyarakat merasa resah, pro kontra ya terkait dengan pemberian vaksin ini, boleh dok disampaikan dok? Jadi untuk secara umum pada awalnya pun perhimpunan kami memang masih mengatakan tunda dulu pemberian vaksin. Perhimpunan kami pun mengatakan begitu di awal. Tapi melihat sekarang sudah ada klaim dari WHO bahwa ini sudah ACC EUA ya, Emergency Use Authorization, yang mengatakan bahwa ini sudah layak vaksin, maka vaksin ini sudah layak untuk diberikan, sebaiknya kita berikan. Nah, bukan untuk bermaksud untuk menakuti, tapi memang kita fungsinya adalah kita harus aware dengan COVID ini sendiri ya. Kita harapkan protokol kesehatan tetap jalan. Protokol kesehatan kita sekarang 5M ya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas nih sebenarnya. Nah, di luar itu selain 5M, kita harapkan vaksinasi ini dapat mempercepat dan mengurangi morbiditas mortalitas terkait dengan COVID. Kita harapkan begitu. Sehingga diharapkan memang orang-orang yang sudah boleh dan bisa dan diberikan nih kesempatan untuk vaksin, sebaiknya vaksin sesuai dengan waktunya.
vaksin yang ada sekarang Sinovac itu dilakukan 2 kali dengan jangka waktu 2 minggu ya. Dan sebaiknya dilakukan tepat pada waktunya gitu supaya kekebalan tubuh yang terbentuk juga optimal gitu. Ya, oke, jadi mungkin itu pesan dokter ya bahwasanya. Dan ini dok, ini juga dok, ada lagi kesimpulannya ya dok ya. Dokter boleh menyimpulkan bahwasanya vaksin Sinovac ini seperti apa sih gitu kepada masyarakat agar masyarakat tuh tidak merasa ada afraid lagi gitu dok terkait dengan pemberian vaksin dok. Vaksin COVID yang sekarang sudah ada maupun yang nanti akan ada sebenarnya sudah melalui tahap penelitian yang cukup panjang sebenarnya, walaupun memang dibandingkan dengan vaksin-vaksin lain cukup singkat ya, tapi sebenarnya sudah approve WHO juga dan FDA sehingga dianggap cukup aman. Kemudian vaksin-vaksin ini sama saja seperti vaksin hepatitis B lainnya yang memang secara umum diberikan pada bayi-bayi baru lahir tuh, sama aja seperti itu. Dan dalam masa pandemi ini, menurut saya pribadi, vaksinasi merupakan suatu senjata ataupun suatu penyelesaian masalah yang cukup menjanjikan sih sebenarnya, sehingga bisa mempercepat, kita harapkan lah ya, bisa mempercepat penurunan angka kematian dan kesakitan akibat COVID, dan juga mempercepat penyelesaian pandemi ini gitu. Oke dok ya, mungkin masyarakat juga agak sedikit tenang ya dok ya dengan penjelasan dokter tadi bahwasanya memang vaksin yang nantinya akan diberikan, walaupun memang mereka belum mendapatkan giliran ya, karena kan memang ini bertahap tadi dokter sampaikan ya. Mereka paling tidak masyarakat sudah punya edukasi bahwasanya oh ini aman, ini memang aman dalam arti bisa menekan dari masuknya virus COVID itu tadi ya dok ya. Oke, nah itu. Ada lagi yang ingin disampaikan dok, barangkali dok, simpulannya atau harapan pesannya kepada masyarakat? Sudah sih, yang penting protokol 5M dijalankan, lakukan vaksinasi, dan juga yang perlu diketahui adalah di setiap center yang melakukan vaksinasi nanti kami tuh selalu mempunyai 4 tahapan, 4 pos yang mungkin nanti akan dilihat dalam simulasi selanjutnya ya. Betul. Nah nanti itu akan dilihat banget bahwa kami tidak ujuk-ujuk memberikan vaksinasi dan suntik kepada orang-orang yang memang ternyata belum layak gitu. Jadi nanti akan kami lakukan screening yang baik dulu, diperiksa dulu dan dilakukan pencatatan. Jadi orang akan dievaluasi. Jangan takut gitu untuk vaksin. Pokoknya jangan takut untuk divaksin ya dok ya. Oke, untuk masyarakat semuanya jangan takut untuk divaksin. Tadi dokter Stella sudah menjelaskan secara mungkin nanti kita akan lihat lagi ya simulasi seperti apa betul, ya dok simulasi, ya. Paling tidak dokter Stella sudah menjelaskan bahwasanya vaksin ini aman dan memang ini adalah cara yang paling tepat untuk masyarakat ya untuk bisa menekan angka tadi kematian dan kesakitan tadi ya. Terima kasih dokter sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sama-sama. Oke, terima kasih juga. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan dokter Stella, spesialis penyakit dalam terkait dengan vaksin Sinovac yang sudah datang ke Indonesia dok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.